saat ini kan dalam situasi pandemi dan sistem pembelajaran kita itu lebih kepada sistem pelajaran daring. Nah, di sini tentu akan menjadi sebuah perubahan juga bagi teman-teman yang akan mengikuti SKB. Kenapa? Barangkali nanti ini pertanyaan dari penguji atau reviewernya itu adalah mengarahkan bagaimana inovasi, bagaimana bentuk dan cara teman-teman dalam mengajar, gitu ya, baik itu di perkuliahan maupun di sekolah yang untuk guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Alif Ilhami, channel informatif. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan coba sharing juga ya kepada teman-teman yang akan mempersiapkan diri untuk SKB, yang mana SKB sebentar lagi ya teman-teman, mungkin di September. Teman-teman sudah akan melaksanakan tes yang kedua. Jadi ini adalah tes terakhir yang menentukan teman-teman apakah terpilih menjadi ASN di tahun ini. Nah, untuk tahapan yang kedua di SKB ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bobot poin yang akan diambil itu memiliki persentase sebesar 60%. Jadi teman-teman tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan besar ini karena poin yang diambil cukup besar. Nah, 60% gitu. Kemudian baru 40%-nya dari SKD. Nah, khusus teman-teman yang mengambil di formasi pendidik gitu, seperti guru atau dosen. Nah, teman-teman tentu akan mengikuti tesnya berupa micro teaching gitu ya, khususnya di Kementerian Agama. Nah, di sini tentu teman-teman harus mempersiapkan diri bahwa apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita buat, dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita tes micro teaching. Jadi ini mungkin berdasarkan dari pengalaman saya pribadi mungkin ya, beserta dengan teman-teman yang lainnya yang mengikuti tes CPNS pada sebelumnya. Jadi di sini kita akan tahu bahwa saat ini kan dalam situasi pandemi dan sistem pembelajaran kita itu lebih kepada sistem pelajaran daring. Nah, karena pemerintah karena instansi gitu akan mengikuti dari protokol kesehatan. Nah, di sini tentu akan menjadi sebuah perubahan juga bagi teman-teman yang akan mengikuti SKB. Kenapa? Barangkali nanti ini pertanyaan dari penguji atau reviewernya itu adalah mengarahkan bagaimana inovasi, bagaimana bentuk dan cara teman-teman dalam mengajar, gitu ya, baik itu di perkuliahan maupun di sekolah ya untuk guru. Nah, oke, sekarang kita akan bahas dulu apa yang harus kita persiapkan. Nah, untuk yang persiapan untuk di dosen ya khususnya, di sini kita akan menyiapkan dalam bentuk RPS gitu, atau rencana program semester. Nah, di sini teman-teman akan diminta juga gitu ya, bukan diminta juga maksudnya ya, teman-teman juga perlu menyiapkan menurut saya itu materi ajarnya. Jadi materi ajar ini bisa dalam bentuk PowerPoint kah gitu ya, dalam bentuk modul, dalam bentuk buku gitu. Jadi di sini barangkali teman-teman sudah penulis di buku atau di modul atau di produk-produk media pembelajaran yang akan digunakan. Silahkan digunakan menurut saya, karena ini menjadi sebuah nilai tambah ya bagi penguji gitu. Kemudian ini juga opsional juga sih, teman-teman juga menyiapkan apa sih rancangan bentuk penugasan yang teman-teman akan lakukan gitu dalam perkuliahan gitu ya, atau ya khususnya untuk dosen ya, penugasan mahasiswa. Nah teman-teman, di sini saya akan coba sharing aja gitu ya. Nah ini tentang RPS gitu ya. Nah di RPS ini ya teman-teman, di RPS yang ditampilkan ini adalah RPS di salah satu prodi di UIN Sustaria, tepatnya di prodi Tadris IPA. Nah di sini teman-teman, bentuk RPS-nya ya menerapkan ada nuansa integrasi gitu, integrasi sains dan Islam.
Jadi di sini ada minggu, ada subcapaian dari pembelajaran mata kuliahnya, ini dalam bentuk integrasi sains Islamnya. Kemudian ini materi pelajarannya, metode yang digunakan serta penilaian ya yang akan dilakukan. Ini lebih kepada bentuk atau desain RPS gitu. Jadi seperti ini. Nah, kemudian juga ada jenis lainnya. Ini dari salah satu senior juga ya yang mengajar di universitas ya di UIN Jambi. Nah, di sini kalau kita lihat ya ada minggu, kemudian ya kemampuan akhir diharapkan, kajian, ada waktu, ada strateginya, media pembelajaran, ada kriteria dan bobot nilai. Nah, di sini teman-teman bisa menjadi sebuah pilihan juga gitu. Jadi menurut saya untuk awal silakan gunakan saja RPS yang yang teman-teman pakai karena teman-teman mungkin sudah menjadi dosen juga, sudah menjadi pendidik juga sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang fresh graduate, fresh graduate yang baru-baru setelah selesai kuliah gitu, kemudian belum lama ya berkarir, kemudian mencoba masuk di dunia dosen, kemudian teman-teman terpilih menjadi peserta SKB, ya mungkin dipakai saja RPS yang sudah tersedia gitu, dan kita coba revisi dan sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Oke. Sekarang berkaitan dengan apa sih kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan gitu ya oleh pewawancara gitu kepada teman-teman. Nah, di sini kita kan tahu tadi ya bahwa pembelajaran yang akan dilaksanakan itu berupa daring, berupa online gitu. Dan saya menduga bahwa salah satu pertanyaan dari penguji itu adalah bagaimana strategi pembelajaran yang akan Anda lakukan untuk perkuliahan 1 semester ke depan.